Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, semoga Allah menerima amal ibadah kita, khususnya di hari-hari ini, di malam-malam ini, di tadi malam yang ke-24. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, semoga kita terus bersyukur dan berharap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kitab yang sangat fenomenal yang beliau tuliskan, kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Sebuah karya yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diterima oleh umat dan menjadi berubah jutaan orang menjadi lebih baik, menjadi soleh atau menjadi lebih soleh. Semua itu dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah beri taufik dari kitab yang begitu luar biasa ini. Tapi jamaah sekalian, kitab ini adalah kitab dengan karakter maraton. Ini bukan karya yang dikaji 1-2 kali, yang dikaji 1-2 bulan. Kalau kita ingin mendapatkan khasiat yang maksimal, khasiat yang baik, maka kita harus istiqomah, harus konsisten dalam bersama kitab ini. Itulah keterangan para ulama, man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten di satu titik, maka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Adapun kalau kita jadi kutu loncat sana, loncat sini, maka kita tidak menghasilkan apa-apa. Itulah sunatullah di dalam kehidupan yang fana ini. Oleh karena itu, amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling konsisten, walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai, amal yang paling konsisten walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Karena itu yang berubah, yang paling kontinu, yang paling konsisten, walaupun gak banyak. Maka jika kita ingin menjadi orang soleh, jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan setiap amalan, lakukan setiap ibadah, hadiri sebuah kajian secara konsisten, secara rutin. Itu yang akan membuat perubahan di dalam diri kita dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita berada di hadis yang ke-19 yang dibawakan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, perbedaan nomor hadis itu bukan sebuah masalah berarti, selama perbedaannya wajar. Tapi kalau perbedaannya udah gak wajar, kita lagi bahas hadis 19, ada yang megang buku hadisnya ke 42, itu kan gak wajar jamaah. Jauh banget dari 19 ke 42.
Jadi ini yang perlu kita camkan. Jamaah yang Allah muliakan, masih bersama Zir bin Hubesh ketika bertemu dengan seorang sahabat, Sofwan bin Assal radhiyallahu ta'ala an dan rahimahullah. Hadirin yang Allah muliakan, ulama dari Kufah ini, Zir bin Hubesh, itu datang menemui Sofwan bin Assal khusus untuk menuntut ilmu. Khusus menuntut ilmu. Jauh-jauh datang ke Madinah khusus nuntut ilmu. Dan bagaimana dialog antara mereka? Mari kita simak hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, meninggikan derajat beliau, merahmati kedua orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam yang berada dimanapun mereka bermukim atau mereka tinggal. Dari waktu ke waktu tentu saja. Wa'an Zir bin Hubesh qala ataitu Sofwan bin Assal. Dari Zir bin Hubesh rahimahullah, beliau menyatakan, aku datang menemui Sofwan bin Assal. As'aluhu 'anil masyi 'alal khuffain, untuk bertanya tentang masalah mengusap khuf, sepatu boot atau kaos kaki yang tebal dan menutup kedua mata kaki. Dan inilah kebiasaan para ulama kita. Makanya Sofwan bertanya, Maja abika ya Zir, apa yang membuat engkau mendatangi aku wahai Zir? Kata Sofwan bin Assal bertanya kepada Zir. Fakultu, maka Zir menjawab, ibtigha al-ilmi, aku mendatangimu semata-mata untuk mencari ilmu. Semata-mata untuk mencari ilmu. Sekali lagi, inilah kunci keberhasilan generasi terdahulu jamaah. Mereka itu punya jiwa menuntut ilmu yang besar dan berani berkorban untuk menuntut ilmu, berani berkorban. Bahkan mereka lebih memilih ilmu daripada makanan. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad, ilmu itu lebih dibutuhkan oleh manusia dibanding makan dan minum. Kenapa kata Imam Ahmad? Karena makan minum paling kita butuh sekali sehari. Tapi ilmu, setiap saat kita butuh ilmu. Setiap saat, bukan sekali dalam sehari, bukan 2 kali dalam sehari, bukan 3 kali dalam sehari. Setiap saat kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu tentang iman kepada Allah, dan iman kepada Allah harus setiap detik jamaah sekalian. Kita butuh ilmu bagaimana mengisi waktu pagi, gimana sholat duha, sebelumnya sholat subuh, gimana wudhu. Kita butuh ilmu bagaimana menghadapi masalah di hari ini. Kita butuh ilmu tentang sabar. Kita butuh ilmu tentang ridho kepada takdir. Kita butuh ilmu tentang sholat zuhur ketika masuk waktu zuhur. Bahkan untuk tidur siang aja kita butuh ilmu. Kata Nabi SAW, Qilu fa inna syayatin la taqil. Tidur siang lah. Karena syaitan-syaitan itu nggak tidur siang. Subhanallah, tidur siang aja butuh ilmu. Masya Allah, agama kita ini luar biasa jamaah. Tapi aku kok bisa survive Ustaz? Nggak pernah ngaji selama ini. Kata siapa survive? Itu kan perasaan kita aja. Sebagaimana banyak orang yang hari ini, mohon maaf, mengidap penyakit serius, penyakit ganas, tapi karena dia tidak pernah medical check up, nggak pernah ke dokter, nggak pernah tes darah, dia merasa sehat-sehat aja. Kan gitu ya. Bahkan ada joke dan ada celutukan di masyarakat, lo kok nggak pernah general check up bro? Nanti ketahuan gue sakitnya apa. Kan jadi emang gak mau periksa. Jadi bukannya dia sehat, tapi karena dia nggak tahu kondisi dia seperti apa, karena nggak pernah ngecek. Begitu juga segala problematika kita yang tidak berujung, yang tidak terurai, yang tidak ada solusinya, yang mengendap, yang mengkristal di dalam diri kita, yang berkarat, yang bertumpuk-tumpuk dan menjadi bola salju.
yang menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak, dan apabila itu meledak semuanya berantakan. Itu karena kita nggak tahu ilmunya. Itu karena kita nggak tahu ilmunya. Makanya jamaah, lihat para ulama. Kita nih enak banget untuk belajar, tinggal buka sosial media, tinggal duduk manis. Mereka dulu berangkat dari Kufah ke Madinah untuk menuntut ilmu. Tujuannya hanya menuntut ilmu. Kita dikit-dikit jauh. Ada kajian di sebuah masjid, jauh Ustaz. Jauh gimana? Ini dekat jamaah sekalian. Cuman kita nggak punya perhatian terhadap itu semua. Hadirin Allah muliakan, berbeda dengan ulama kita terdahulu. Maka kita lanjutkan, begitu mendengar Zir mendatangi beliau semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Sofwan bin Asal menyampaikan, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya di hadapan penuntut ilmu sebagai simbol ridho dengan ilmu yang mereka tuntut, ilmu yang mereka cari. Jadi malaikat meletakkan sayapnya di hadapan penuntut ilmu sebagai simbol ridho terhadap ilmu yang mereka cari. Ini pelajaran bagi kita. Lihat bagaimana Sofwan bin Asal itu memberikan semangat kepada Zir. Ini luar biasa loh. Memberikan motivasi kepada Zir. Ini pelajaran apabila orang melakukan kebaikan, melakukan hal positif, melakukan amal soleh, kita kasih ayat atau kasih dalil, kasih hadits yang membuat dia semakin termotivasi untuk berubah, semakin termotivasi untuk melanjutkan amal solehnya, semakin termotivasi untuk istiqomah. Malaikat itu ridho loh sama apa yang kau kerjakan. Oh, yang benar ya? Iya, walaupun kita nggak lihat. Duh, Masya Allah nih, selama ini tuh gue temenan sama syaitan, gila gue seneng banget. Akhirnya malaikat tuh ridho sama yang aku kerjakan. Selama ini maksiat. Dan jamaah sekalian, keutamaan tentang menuntut ilmu, ya Allah, banyaknya minta ampun. Ratusan, 100 lebih. Di antaranya dia jelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di jilid 1. Itu menunjukkan banyak sekali. Menuntut ilmu ini luar biasa. Dan hadirin, di antara hal yang perlu kita renungkan, kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak belajar, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 59? Allah mengatakan, kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Dan begitulah oleh Allah kunci mati hati orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu. Allah kunci mati hatinya. Orang-orang yang gak mau belajar, orang-orang yang gak mau ngaji, Allah kunci mati hatinya. Allahu Akbar. Dan kita sudah belajar di bab pertama bahwa tolak ukur kebaikan dan keburukan kita itu di hati. Kalau hati baik, semua jasad baik. Kalau hati buruk, semua jasad buruk. Maka bagaimana orang bisa bahagia kalau Allah kunci hatinya, jamaah? Kalau Allah kunci hatinya, gak bisa terima kebenaran, gak bisa berubah, gak bisa bangkit. Kenapa? Alladzina la ya'lamun. Orang-orang yang gak tahu kenapa, gak mau belajar, gak mau nuntut ilmu, gak mau ngaji. Kita yang rugi, jamaah. Makanya para ulama mengerti hakikat ini. Mereka jalan, mereka safar hanya untuk menuntut ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan. Maka berkata Zir, innahu qad hakka fi sadri al-masu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal baul. Aku ini ada
kegalauan sedikit di dalam dadaku tentang mengusap sepatu pada saat kita berwudu setelah kita buang air, baik buang air besar atau buang air kecil. Jadi kita tahu ketika kita berhadas kecil, buang air ya, kita mau sholat atau kita mau beribadah, mau baca Quran misalnya, kan disunahkan untuk wudhu. Kita mau wudhu nih, semua sholat, kita berwudhu. Nah, ada syariat, ada sunnah Nabi yang bernama mas'u alal khuf, mengusap khuf, mengusap sepatu boot atau sepatu yang menutupi sampai mata kaki atau kaus kaki. Nah, bagi sebagian orang yang mungkin belum mempelajari hal ini agak membingungkan. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa arjulakum ilal ka'bain, bahwa kalau wudhu maka hendaknya mencuci kaki kalian sampai mata kaki, mencuci kaki kalian sampai mata kaki. Itu kan ayat tentang wudhu, Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mengerjakan sholat atau mendirikan sholat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Allah menyuruh kita mencuci. Namun di waktu yang sama ada syariat mengusap sepatu ketika berwudu, alias tidak dibuka tuh sepatu atau kaos kaki sehingga tidak dicuci, cuman diusap aja. Diusap di bagian atas, satu kali. Nah, tentu saja ini membuat sebagian pihak tuh bingung, loh kan kalau wudhu kita harus cuci kaki, kalau wudhu kita harus cuci kaki. Nah, saya ini agak ragu nih, kenapa nih saya dengar ada mengusap khuf gitu, kata Zir. Aku nih ragu loh, aku mau tanya jamaah yang Allah muliakan, ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Jadi memang ilmu kita tuh nggak ada yang sempurna. Zir bin Hubash ini kan ulama gitu loh, tapi dalam proses kehidupannya ada yang nggak tahu juga gitu loh. Itu biasa, itu hal yang biasa, itu dialami semua ulama. Nggak ada orang yang tahu semuanya, tuh nggak ada. Makanya kita disuruh belajar terus jamaah, disuruh belajar terus, harus belajar. Dan nggak tahu itu bukan aib gitu loh jamaah, nggak tahu itu bukan aib. Imam Ahmad itu sering banget bilang saya nggak tahu. Bahkan masalah-masalah yang direspon atau direspon oleh Imam Ahmad dengan kalimat saya tidak tahu atau yang semakna, itu sampai dijadikan disertasi pasca sarjana, dijadikan disertasi, saking banyaknya nggak tahu. Tapi itu nggak mengurangi kedudukan Imam Ahmad, Masya Allah.
tidak mengurangi sama sekali. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, eh, itu hal yang biasa. Ketidaktahuan itu manusiawi. Imam Ahmad aja demikian, 1 dari 4 imam mazhab, muridnya Imam Syafi'i, alim besar, luar biasa, hafal 1 juta hadis, rahimahullahu taala. Itu kalau masalah yang beliau nggak tahu dikumpulkan jadi disertasi. Masya Allah ya, Masya Allah. Maka itu hal yang pasti dialami. Apalagi yang berbicara detik ini pastilah banyak nggak taunya. Dan ini bukan tawadhu, ini hakikat. Dan kita harus didik diri kita, jamaah kita seperti itu. Tidak ada maksum, tidak ada tahu semua, tuh nggak ada. Apalagi hari gini, wong Imam Ahmad aja mengatakan demikian. Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah pendapatku. Jika hadis ini sahih, maka itulah pendapatku. Sampai dibukukan kan. Jadi itulah konsep para ulama kita, jamaah sekalian. Nah, kita lanjutkan jamaah yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Nah, begitu ada ragu-ragu, kata Zir, wa kunta mra'an min ashabin Nabi SAW. Nah, Sofwan, engkau kan salah satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau kan salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fajitu as'aluka. Nah, saya datang untuk bertanya kepada engkau. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'a. Apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW membahas tentang masalah ini? Ah, ini Masya Allah jamaah. Jadi ini pelajaran besar. Ketika ketidaktahuan dan ketidaksempurnaan ilmu seseorang sebuah keniscayaan, sebuah kelaziman, sebuah hal yang sangat-sangat manusiawi dan kita alami semuanya, maka tugas kita bukan berdiam diri, apalagi merasa diri sempurna dan membangun brand image sebagai orang yang tahu semuanya. Bukan begitu. Dan ini buat kita semua. Tapi yang harus kita lakukan adalah belajar, bertanya, dan jangan malu-malu gitu loh. Jangan malu-malu. Seperti Zir bin Hubaysh datang ke Sofwan, bertanya. Ini pelajaran, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jika kalian tidak mengetahui. Fas'alu, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Perintah ini dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Wah, nggak tahu, tanya. Ini perintah. Maka orang yang bertanya mendapatkan pahala karena menjalankan ayat di atas, terlepas terjawab atau tidak terjawab. Karena belum tentu ketika kita tanya pasti kita dijawab atau terjawab. Ada banyak faktor, bisa jadi faktor waktu, bisa jadi karena faktor yang ditanya nggak tahu juga. Kan bukan sebuah keharusan menjawab seluruh pertanyaan, bisa jadi ustadznya atau gurunya nggak tahu, gitu loh jamaah. Jadi nggak dijawab, atau keterbatasan waktu dan lain-lain sebagainya. Dan kita nggak usah berkecil hati. Yang penting kita berjuang aja. Yang penting kita buktikan kepada Allah ketika kita nggak tahu, kita sudah ngamalin ayat di atas surat Al-Anbiya ayat 7 tadi. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Perkara dijawab nggak dijawab itu urusan belakangan.
Dan nanti kan di hari kiamat kita ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu tuh nggak tahu? Udah usaha belum? Udah ya Allah, saya udah usaha, saya udah tanya. Tapi nggak dijawab-jawab. Aman udah kita. Nanti ahli ilmunya ditanya, kenapa nggak dijawab tuh? Ahli ilmu bilang, saya juga nggak tahu jawabannya, gitu. Saya kan nggak boleh menyampaikan tanpa ilmu, gitu. Atau nggak ada waktunya. Tapi kalau ada waktu, tahu dan nggak mau dijawab, ini kena ahli ilmunya. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Ketika kita nggak tahu, kita tanya. Zir bin Hubaysh mengajarkan kita, jangan pernah malu, tanya. Makanya jamaah Allah muliakan, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ala sa'alu illam ta'lamu, atau ala sa'alu illam ya'lamu ala inna syifa'al iyis su'al, kenapa mereka nggak bertanya ketika mereka nggak tahu? Ketahuilah obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Karena bertanya itu salah satu pintu belajar. Pintu belajar. Jadi kalau kita nggak tahu, bukan berfatwa, bukan menjelaskan, nanya. Hadirin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan pelajarannya. Dan lihat, Zir bin Hubaysh itu tahu harus bertanya kepada siapa. Karena bertanya sendiri belum cukup. Kita harus bertanya kepada siapa. Bertanya kepada siapa? Salah alamat bisa fatal. Salah alamat bisa fatal. Makanya lihat Zir bin Hubaysh mengatakan, Alhamdulillah kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah mudahkan, dan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah, dan semua kesulitan kalau Allah ingin buat mudah jadi mudah. Dan ingat, begitu ada kesulitan, camkan baik-baik, buat tugas kita bersabar, beristighfar, ridho kepada apa yang Allah tetapkan. Bukan tugasnya ngedumel atau komplain atau komen. Enggak menyelesaikan masalah itu komen atau ngedumel. Ada masalah, sabar. Ada masalah, istighfar kepada Allah. Ada masalah, bertanya kepada ahlinya kalau kita tahu ahlinya. Ya. Jadi lihat, Zir bin Hubaysh menyampaikan, engkau kan ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar nggak keterangan Nabi SAW tentang masalah ini? Lihat, Zir bin Hubaysh, beliau ini tahu bagaimana bertindak sebagai orang yang nggak tahu. Jadi menjadi orang nggak tahu ternyata butuh ilmu juga. Masya Allah ya. Jadi orang yang nggak tahu itu ternyata harus pakai ilmu. Bayangin gak sih? Kita nggak tahu nih. Kita harus tahu. Kita harus ngerti ilmunya orang yang tidak berilmu. Gitu. Kita harus tahu ilmunya orang-orang yang tidak tahu. SOP-nya gimana? Yang celakanya adalah udah nggak tahu dan tidak tahu ilmu pada saat tidak tahu. Pentingnya ilmu itu ya. Sampai pada saat kita di posisi nggak tahu juga, kita harus tahu ilmu tentang kondisi orang yang tidak tahu. Itu tadi, orang yang nggak tahu harus ngapain sih? Bertanya. Ada yang nggak tahu harus boleh bersuara? Nggak boleh. Nggak boleh bicara tentang agama? Nggak boleh. Orang yang tahu harus bertanya. Terus dikejar lagi. Bertanya sama siapa? Ini ada ilmunya lagi. Bertanya sama ahli ilmu. Orang yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas. Gak boleh kepada sembarang orang. Makanya ayatnya adalah fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Bukan disuruh nanya semua orang.
Udah tanya, bukan disuruh tanya tetangga ya, nggak harus, kecuali kalau tangganya ulama. Bukan disuruh tanya, tanya sama saudara kandung ya, nggak juga. Tanya kepada ahli ilmu. Karena salah bertanya fatal. Salah bertanya fatal. Dalam dunia kedokteran, kalau kita punya masalah sama gigi, kita nggak boleh tanya sama spesialis jantung, jamaah. Walaupun yang kita tanya profesor terbaik di Indonesia dalam masalah jantung, kita harus tanya ke dokter gigi. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya beliau tanya kepada sahabat Nabi SAW, ya, tanya kepada sahabat. Maka begitu juga dengan kita. Kalau kita nggak tahu, tanya kepada ahli ilmu yang berusaha mengikuti Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lihat dong, Zir. Tanya kepada sahabat dan minta dalil dari Nabi SAW. Nah itu. Engkau kan sahabat Nabi. Pernah dengar nggak apa keterangan Nabi SAW? Gitu. Bukan, engkau kan sahabat Nabi. Coba pakai logika kamu. Kira-kira gimana nih? Enggak pakai logika. Walaupun logika penting. Tapi tanya dalil dulu. Engkau kan sahabat Nabi. Ada keterangan nggak dari Nabi SAW? Itu. Apa namanya? Sikap cerdas dari orang yang nggak tahu. Tanya dan mengerti harus bertanya dengan siapa dan mintanya apa, tajam. Dalil yang diminta. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pakai perasaan, bukan hanya pakai semangat. Walaupun semangat berbuat baik, perasaan yang tulus itu bagus, itu hebat. Tapi untuk menyelesaikan sebuah masalah butuh ilmu, butuh dalil, dan bertanya kepada orang yang tepat. Kita lanjutkan jemaah sekalian yang Allah muliakan. Hadirin yang Allah muliakan. Maka dijawablah oleh Sofwan bin Asal radhiyallahu taala an. Naam. Iya, saya pernah dengar keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'muruna idza kunna safara atau idza kunna safra au musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah lakin min ghaitin wa baulin wa naum. Saya pernah dengar tuh dari Nabi SAW bahwa Rasul SAW memerintahkan kita ketika kita sedang safar agar kita tidak melepas boot kita, sepatu boot kita, agar kita nggak melepas sepatu kita selama 3 hari 3 malam, kecuali jika hadas besar atau janabah. Karena konsep ini hanya untuk buang air besar, buang air kecil, dan tidur, kata Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala. Jadi ini nggak berlaku untuk hadas besar loh, kata beliau. Ini berlaku hanya untuk hadas kecil. Berlaku hanya untuk hadas kecil seperti buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Dan hadas kecil yang lain yang tidak disebutkan oleh beliau. Seperti apa? Buang angin misalnya, gitu kan. Jadi penyebutan buang air ini yang dimaksud adalah bahwa mengusap khuf itu hanya untuk hadas kecil. Hadas besar nggak bisa, jamaah. Artinya Nabi SAW memerintahkan kita pada saat kita safar, kata beliau, pada saat kita mau berwudu, kita tidak perlu membuka sepatu kita, langsung berwudu seperti biasa. Dan ketika
tiba saatnya ke bagian kaki, cukup diusap di bagian atas punggung kaki kita. Jadi bagian atas kaki kita. Jadi bagian punggung kaki, bukan bagian bawahnya, bagian punggung. Diusap aja sekali, kanan dan kiri. Dan ini berlaku hanya untuk hadas kecil dan bukan hadas besar. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Dan ini rukhsah, ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dan tidak kontradiksi dengan surat Al-Maidah ayat 6 di atas. Justru ini memperkaya ayat tersebut, dalam arti kalau misalnya kita lagi sakit, lagi safar, yang kondisinya nggak normal, sulit, apalagi kalau safar di saat itu jamaah, orang harus sholat zuhur misalnya di padang pasir yang suhunya di atas 50, dan suhu di atas 50 itu pasir lebih panas lagi, bisa 60 sampai 70 derajat. Tiba-tiba suruh buka. Dan kalau mau wudhu di padang pasir nggak bisa nyari bakiak jamaah. Pak Ustadz, kan bisa pakai bakiak, yaitu di masjid rumah antum. Di padang pasir nggak ada bakiak dan susah, bisa melepuh nih. Atau ketika harus berwudu di musim dingin, di minus, di waktu subuh, sholat isya atau mau tahajud, wah itu luar biasa, nggak mudah. Maka agama kita yang diturunkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim itu memberikan opsi jemaah, diusap aja, diusap saja. Jemaah yang Allah muliakan, perlu kita camkan bahwa walaupun mungkin sebagian kita belum familiar tentang masalah ini, tapi masalah ini itu disepakati oleh seluruh para ulama. Tidak ada perbedaan satupun di tengah-tengah para ulama tentang masalah ini. Bukan saya mengatakan, mari kita simak keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam Syarah Muslim, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma' ala jawazil masih ala al-khuffaini fi safar wal hadar sawa'un kana li haja aw li ghairiha. Ini menarik. Telah terjadi ijma', telah terjadi konsensus, kesepakatan di tengah-tengah para ulama yang diakui keilmuannya, bukan ngasal, yang diakui keilmuannya, kata Imam Nawawi. Terjadi ijma', diperbolehkan mengusap sepatu pada saat berwudu, diperbolehkan mengusap khuf pada saat berwudu, jadi nggak perlu dibuka, ketika sedang safar, dan catat baik-baik, ketika sedang mukim wal hadar, dalam kondisi normal. Ketika kita orang Jakarta, di Jakarta. Ketika kita di Jabotabek, ya di Jabotabek. Ketika kita di Bandung, ya di Bandung. Ketika kita di Surabaya, ya di Surabaya. Waktu nggak kemana-mana. Sawaun, tapi perbedaan dengan safar apa? Perbedaannya durasinya. Safar itu 3 hari 3 malam. Adapun ketika tidak safar, sehari semalam aja. Sawan kana li haja au li ghairiha. Dan ini berlaku jika ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan sama sekali. Maksudnya apa? Hal ini berlaku jika ada misalnya sakit atau kedinginan atau panas tadi yang bisa melepuh, atau nggak ada sama sekali. Artinya sebenarnya dia bisa buka sepatunya, tapi dia memutuskan untuk mengusap khuf aja deh. Kadang-kadang kan gitu, aduh ribet buka sepatu atau buka kaos kaki, udah langsung mengusap khuf aja. Bisa juga.
Jadi bisa. Baik ada kebutuhan, misalnya sekali lagi dimanapun, di pesawat atau di tempat umum yang ribet gitu, aduh mau buka sepatu kan ribet, udah pakai, atau nggak ribet, so bisa dia buka, tapi udah aku pakai aja. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semua ulama sepakat boleh, seluruh ulama sepakat boleh. Bahkan hadirin yang Allah muliakan, mengusap sepatu atau khuf yang di atas, yang menutup mata kaki ini merupakan salah satu masalah fikih yang dimasukkan ke dalam banyak buku-buku akidah klasik. Jadi ini sebenarnya masalah fikih, tapi banyak ulama memasukkan ke dalam buku-buku akidah. Kenapa demikian? Sebagai salah satu tolak ukur kebenaran dan pembeda bagi sebagian kelompok yang menyimpang, yang tidak mengakui konsep ini. Makanya dimasukkan ke dalam buku-buku akidah. Karena ini sebagai pembeda antara yang benar dan yang keliru. Sebagaimana ini dimasukkan ke dalam buku akidah oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar. Dimasukkan ke dalam buku akidah oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, nama yang sangat terkenal itu, dalam kitabnya Al-Ibanah. Dimasukkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawi. Dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya apa? Ada yang ingat kitab Al-Imam Ibnu Battah? Al-Ibanah As-Sughra. Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarah Sunnah, dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya masalah fikih, tapi dimasukkan ke dalam buku-buku akidah oleh banyak para ulama untuk menjelaskan bahwa ini salah satu masalah yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang keliru. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menarik. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri salah satu ulama besar yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadits, pemimpinnya ulama-ulama hadis, mengatakan begini, man lam yamsa 'alal khuffain fattahimuhu 'ala dinikum. Barang siapa yang tidak mengusap khuf, maka ragukan kualitas agama dia. Itu pakai bahasa halus kita ya. Pertanyakan dia, ini di atas jalan yang benar atau enggak nih. Jadi barang siapa yang nggak mau mengusap khuf, yang nggak menerima konsep ini, itu pertanyakan. Itu yang disampaikan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan dinukilkan Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Menarik, ini hal yang menarik. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi, mengusap khuf itu ada syarat-syaratnya dan panjang. Ada syarat-syaratnya dan panjang di dalam buku-buku fikih. Dan yang dimaksud Imam Nawawi, terjadi kesepakatan para ulama tentang pensyariatan ini. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan teknis terjadi perbedaan. Tapi semua sepakat ini ada di dalam Islam. Ini ada dalam Islam. Dan di antara syaratnya dijelaskan oleh para ulama secara singkat aja, karena kita ini bukan kajian fikih. Secara singkat aja, di antara syaratnya yang pertama, an yalbasahuma ala taharah. Kalau kita mau menggunakan hal ini, maka hendaknya pada saat kita memakai sepatu itu yang menutup mata kaki atau kaos kaki yang tebal dan menutup mata kaki, itu kita pakai dalam kondisi punya wudhu, atau dalam kondisi suci. Sekali lagi, pada saat kita pakai sepatu yang menutup mata kaki, sekali lagi ya,
sepatu, karena khuf itu pada dasarnya sepatu boot atau yang semisal yang menutup mata kaki, atau kaos kaki yang tebal dan menutup mata kaki, itu pada saat kita pakai dalam kondisi kita berwudu atau dalam kondisi punya wudu, bahasa kita gitu. Dan seorang kita dalam kondisi punya wudu. Lo udah masih punya wudu nggak? Oh, gue masih punya wudu. Gitu loh. Adapun ketika kita memakai sepatu boot atau sepatu yang menutup mata kaki itu dalam kondisi nggak punya wudu, maka begitu kita mau wudu kita harus buka. Kita harus buka. Jadi sekali itu syaratnya. Hal ini diambil dari hadis Nabi SAW kepada Mughirah bin Syu'bah. Ketika itu Nabi SAW ingin berwudu, dan Mughirah bin Syu'bah, sebagaimana semangat para sahabat berkhidmat kepada Nabi SAW, ingin membukakan sepatu beliau. Lihat bagaimana para sahabat ingin berkhidmat ya, ingin melayani Nabi SAW. Ini nabinya mau wudu, mau dibukain tuh sepatu bootnya, mau dibukain. Lalu kata Nabi, da'huma, nggak usah dibukain, jangan diapa-apain, saya nggak mau lepas emang. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain wa masa alaihima, karena aku waktu pakai sepatu ini dalam kondisi punya wudu, maka beliau berwudu dan hanya mengusap bagian atas sepatunya tersebut. Gitu jemaah. Jadi ingat, syarat yang pertama, pada saat kita pakai, kita dalam kondisi punya wudu. Adapun kalau kita nggak punya wudu, lalu kita ingin berwudu, harus buka, harus dibuka. Yang kedua syaratnya, secara singkat saja, an yakunal mas'u alaihima fil hadathil asghar. Pada saat kita mengusap itu untuk menghilangkan hadas kecil. Makanya kan hadisnya ini berlaku hanya untuk buang air besar, buang air kecil, dan tidur, itu kan dikatakan Sofwan. Dan ini nggak berlaku untuk janabah atau junub. Artinya ini nggak berlaku untuk hadas besar. Kenapa? Karena hadas besar harus mandi jamaah. Hadas besar harus mandi. Jadi ini hanya untuk wudhu, bukan untuk mandi. Untuk wudhu, bukan untuk mandi. Lalu berikutnya, syaratnya dijelaskan para ulama, an yakunal masu fil mudda allati haddadaha Nabi SAW. Kita bisa mengusap di waktu yang sudah dibatasi oleh Nabi SAW, ditentukan oleh Nabi SAW. Dan waktu itu adalah bagi orang yang mukim sehari semalam, dan orang yang safar 3 hari 3 malam. Sekali lagi, parameternya mukim sehari semalam, yang safar 3 hari 3 malam. Dalilnya adalah hadits Ali bin Abi Thalib dalam hadis Muslim. Kata Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, ja'ala Rasulullah SAW thalathata ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylatan lil mukim. Nabi SAW menjadikan batas waktu untuk mengusap khuf atau kaos kaki itu 3 hari 3 malam untuk musafir. 3 hari 3 malam untuk musafir. 3 ke 24 jam untuk musafir. Dan bagi yang mukim, sehari semalam. Sehari semalam. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita sudah 3 hari 3 malam nggak buka sepatu atau kaos kaki, atau dalam mukim kita udah sehari semalam 1 ke 24 jam itu tidak buka sepatu dan kaos kaki, lalu habis itu kita batal, udah lewat, kita batal, maka kita harus membuka sepatu kita atau kaos kaki kita, lalu kita berwudhu kembali normal, berwudhu telanjang kaki, lalu silakan pakai lagi atau mau bebas ngapain, gitu loh. Tapi bukan berarti jika kita atau jika tenggang waktunya habis, 1 ke 24 jam habis, atau 3 hari 3 malam
3 kali 24 jam itu habis, dan kita pada saat habis itu masih dalam kondisi punya wudhu, maka tidak otomatis wudhu kita batal. Wudhu kita tetap sah, tapi kita nggak boleh berwudhu dengan cara itu lagi, kecuali dengan buka kembali. Sekali lagi, ini nggak ada kaitannya dengan membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu kotak tersendiri, bab tersendiri. Ini Anda nggak bisa terapkan lagi. Dan caranya simpel, mulai lagi dari awal. Wudhu dengan telanjang kaki, lalu pakai sepatu atau pakai kaos kaki itu tadi. Jelas ini jamaah sekalian? Itulah secara singkat. Dan timbul pertanyaan, ngitungnya tuh dari mana? Kan gitu ya, ngitungnya tuh dari mana? Kan 1 kali 24 jam untuk yang mukim, atau 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam untuk yang safar. Nah, menghitungnya dari mana? Nah, terjadi khilaf para ulama, terjadi perbedaan, dan di sini terjadi perbedaan, makanya jangan heran. Sebagai contoh begini, gambarannya gini, misalnya nih, kita orang Jakarta, dan kita ingin menerapkan hal ini, karena hari ini kita aktivitas outdoor yang ribet, buka sepatu atau buka kaki kalau ketika ingin wudhu dan sholat. Maka gini ilustrasinya, kita berwudhu jam 9 pagi, lalu kita kita berwudhu jam 9 pagi, lalu kita pakai sepatu atau pakai kaos kaki jam 10 pagi. Jadi jam 9 kita berwudhu. Dalam kondisi punya wudhu, jam 10 kita pakai. Udah. Jam 11 kita batal. Jam 12, karena masuk waktu zuhur, kita berwudhu. Lalu kita mengusap khuf tersebut. Jadi kita berwudhu tidak bertelanjang kaki. Kita berwudhu pakai sepatu. Mungkin kita berwudhu di tempat umum sekarang, pakai, lalu kita usap. Dan karena kita boleh terapkan itu selama sehari semalam, 1 kali 24 jam. Pertanyaannya, perhitungan 1 kali 24 jam itu dari jam berapa? Jam 9 atau jam 10 atau jam 11 atau jam 12? Paham? Enggak, Ustaz. Belum tidur, Ustaz. Terus ditanya kayak beginian. Udah to the point aja lah. Ya udah, kita to the point aja ya. Terjadi khilaf para ulama. Tapi kalau saya ditanya dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung mengikuti pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Munzir, riwayat dari Imam Ahmad, Abu Thawr, Al-Imam Auza'i dan lain-lain, bahwa waktu dimulai atau waktu start dari usapan pertama setelah wudhu batal. Jadi dimulai dari usapan pertama setelah hadas, setelah wudhu batal. Berarti jam berapa? Jam 12. Dimulai itu. 1 kali 24 jam sampai jam 12 keesokan harinya. Jadi kalau kita lakukan itu hari Rabu sampai hari Kamis keesokan harinya. Sekali clear? Ini adalah pandangan Al-Imam An-Nawawi dan beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dimulai dari usapan pertama, karena usapan kan
dikembalikan ke usapan. Kapan usapan pertama? Pada saat itu. Jadi jam 9 kita berwudu, jam 10 pakai sepatu atau kaos kaki, jam 11 batal, dan 12 wudu pertama dan usapan pertama. Jadi diambil di usapan pertama. Karena parameternya adalah mengusap khuf, jadi di usapan itu yang jadi tolak ukur. Itu argumentasi Imam Nawawi, dan ada athar yang dibawakan al-Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya, hadartu Sa'dan wa bana Umar yakhtasimani ila Umar fil masa' al khufain. Berkata Abu Uthman An-Nahdi bahwa aku menyaksikan Sa'ad dan Ibnu Umar sedang berbeda pandang atau membahas kepada Umar bin Khattab tentang masalah mengusap khuf. Lalu Umar mengatakan, yamsahu alaihi ma ila mithri sa'atihi min yaumihi wa lailatih. Usap keduanya ila mithli sa'atih, sampai seperti waktu dia mengusap selama satu hari satu malam. Jadi usaplah keduanya sampai waktu di saat dia mengusap pertama kali di satu ke 24 jam berikutnya. Jadi parameternya adalah waktu mengusap. Dengan catatan jamaah, terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah-masalah ini. Sebagian ulama mengatakan dimulai dari hadath sebagian. Makanya jangan heran jika terjadi perbedaan. Kita hormati para ulama-ulama kita. Tapi kalau kami ditanya dengan segala keterbatasan ilmu kami lebih cenderung mengikuti keterangan dan pilihannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan itulah beberapa masalah penting tentang masalah mengusap khuf. Saya tahu persis ini bukan pembahasan komprehensif dalam masalah ini, karena kita tidak sedang membahas bab itu dalam ilmu fikih. Kita masuk menjelaskan itu dalam keterangan hadits Zir dan Safwan. Tapi semoga yang terbatas ini, yang penuh kekurangan ini, bisa menjadi gambaran dan bisa menjadi amalan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.